Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Cynthia Karela, NRP 06190-438. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis trust pada tangki oli darurat menggunakan software Salome, Calculix, dan Paraview. Nah, di sini deskripsi soal yaitu terdapat sebuah tangki oli darurat atau emergency loop oil tank yang digunakan untuk mensuplai oli ke poros turbin uap, diletakkan pada ketinggian dengan ditopang struktur truss seperti pada gambar di bawah, di mana tangki memiliki volume 4000 liter dan oli memiliki massa jenis 900 kg per meter kubik, sedangkan berat tangki kosong adalah 500 kg. Truss terbuat dari baja profil dengan modulus elastisitas 210 GPa, yield stress 420 MPa, luas penampang dengan rumus PP meter persegi dan gravitasi bumi 9,81 meter per sekon kuadrat. Jika diasumsikan bahwa keempat titik nodal di puncak truss menerima beban yang sama dari tangki, maka tentukan yang pertama gaya reaksi pada tumpuan, 2 displacement pada setiap titik nodal, kemudian 3 tegangan di setiap elemen, dan yang keempat apakah material mengalami kegagalan. Nah, berdasarkan persoalan di atas bisa diketahui beberapa parameter seperti berikut ini, khususnya pada luas penampang dengan rumus PP meter persegi didapatkan hasil perhitungan sebesar 2,62857 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, kemudian panjang sebesar 3,62857 meter, dan ini adalah gambar dari truss tersebut. Ada 3 tingkat, dimana setiap tingkat jika dari depan, samping, atau atas terlihat berbentuk persegi dengan panjang sisinya yang sama besar. Kemudian sifat material dan dimensi batang, di mana material ini truss ini terbuat dari material baja profil dengan dimensi modulus elastisitas 210 GPa, yield stress 420 MPa, dan luas penampang 2,62857 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Selanjutnya, ini adalah model dan mesh 2D. Jadi kita akan membuat struktur truss pada software Salome dengan panjang L yang sudah kita hitung sebelumnya pada slide sebelumnya. Kemudian untuk mengetahui apakah truss yang kita buat sudah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, yaitu caranya kita klik inspection, kemudian pilih dimension, kemudian selanjutnya pilih objek 1, garis mana yang akan diukur terhadap objek 2, garis mana yang juga ingin diukur. Kemudian akan muncul jarak atau panjang antar kedua objek tersebut, yaitu length. Nah, di sini merupakan tampak atas dari model truss tersebut, yaitu pada pilihan geometri. Pada objek 1 dan objek 2 didapatkan panjang atau jarak sebesar 3,62857. Selanjutnya, ketika truss dilihat dari depan akan terlihat seperti gambar ini. Caranya sama untuk melihat jarak antar line 1 dengan line 2, yaitu dengan menggunakan inspection. Kemudian akan muncul jaraknya, yaitu sebesar 3,62857, sama seperti slide sebelumnya. Ini terlihat ada panah antar line 1 dan juga line 2. Sedangkan ini adalah truss ketika tampak samping.
Kemudian di sini saya mengukur objek satu, yaitu truss yang tegak sebelah kiri. Kemudian objek 2-nya truss tegak yang sebelah kanan, dan didapatkan jarak antar kedua objek yaitu 3,62857. Jadi di sini sudah sesuai dari perhitungan sebelumnya, yaitu panjang dari L. Dan ini adalah hasil meshing dari struktur truss. Jadi sebelumnya kita pada mode geometri, kemudian untuk menjadikannya menjadi mesh, tinggal klik panah ke bawah dan pilih mesh. Nah, ini terlihat titik-titik nodal yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu grup nodal. Ada 2 grup. Yang pertama, yang atas ini adalah force point atau titik nodal gaya. Kemudian yang bawah ini merupakan titik nodal tumpuan atau support point. Selanjutnya ada hasil pengamatan. Nah, setelah kita membuat truss pada software Salome, selanjutnya kita convert hasil dari truss tersebut menjadi file yang berformat VTK, yaitu menggunakan software Calculate. Baru jika file sudah berformat VTK, kita bisa membuka file tersebut dan menganalisisnya. Di sini merupakan tampilan dari gaya reaksi di tumpuan searah sumbu X. Cara menampilkannya, pada pilihan ini arahkan pilihan force _1, dan untuk X silahkan pilih sesuai dengan yang diinginkan. Untuk menampilkan searah sumbu X, jadi dipilih X. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa sebagian besar truss berwarna hijau muda yang besarnya gaya reaksi yaitu kurang lebih 0 Newton. Sedangkan terlihat pada bagian yang berwarna merah ini terdapat gaya reaksi searah sumbu X yang paling besar, yaitu 1,2 kali 10⁻⁻⁶ Newton. Kemudian di sini ada gaya reaksi pada tumpuan searah sumbu Y, di mana gaya reaksi tertinggi dapat dilihat pada truss yang berwarna merah, yaitu sebesar 2,1 kali 10⁻⁶, dan yang lainnya sebagian besar adalah berwarna kuning, yaitu besarnya 0 Newton. Selanjutnya, ini adalah gaya reaksi pada tumpuan searah sumbu Z. Di sini terdapat berbagai warna yang muncul. Jika kita perhatikan, gaya reaksi terbesar terletak pada sudut bawah truss vertikal yang ditunjukkan pada warna merah. Ini ya, terlihat pada setiap titik-titik sudutnya, di mana besarnya yaitu 2,5 kali 10⁻³ Newton. Kemudian gaya reaksi yang paling kecil ditunjukkan pada bagian berwarna biru, yaitu di atas-atasnya, sebesar -2,5 kali 10⁻³ Newton. Sedangkan ini adalah tabel gaya reaksi pada tumpuan pada setiap titik nodal. Jadi untuk titik nodal pertama searah sumbu X, besarnya yaitu -7,904596 kali 10⁻⁸. Sedangkan searah sumbu Y besarnya 4,364
82 kali 10 pangkat min 7 dan searah sumbu Z besarnya 1,000 sekian kali 10 pangkat 4. Begitupun seterusnya pada titik nodal ke-28. Dari slide sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam ketiga gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa keseluruhan tumpuan memiliki gaya reaksi sebesar 0 Newton atau dapat dikatakan tidak ada gaya reaksi yang terjadi. Hal ini dikarenakan keempat tumpuan tersebut merupakan tumpuan pinjol. Kemudian pada slide ini ditunjukkan tampilan dari displacement. Jadi sebelumnya bisa diubah dari tampilan gaya pada setiap tumpuan bisa diubah menjadi dis pada bagian sebelah sini atau pada tampilan toolbar atas. Kemudian di sini bisa kita lihat terdapat displacement terbesar terjadi pada titik nodal yang ditandai warna merah yang besarnya 2,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Artinya pada titik nodal tersebut mengalami perubahan posisi sejauh 2,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Namun jika kita perhatikan, hampir keseluruhan titik nodal berwarna biru, di mana menunjukkan displacement-nya sebesar 6 kali 10 pangkat min 7 meter, sehingga hanya ada beberapa bagian yang mengalami perubahan posisi. Maka dari sebab inilah teras dapat mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari tegangan normal. Pada gambar ini terlihat adanya tegangan tertinggi yang ditunjukkan oleh bagian yang berwarna ungu atau pada teras tegak. Besarnya tegangan ini yaitu 3,8 kali 10 pangkat 7 Newton per milimeter persegi. Tegangan tertinggi ini terjadi pada keempat batang vertikal yang di bawahnya terdapat tumpuan yaitu pin support, sehingga keempat batang inilah yang menopang beban lebih banyak. Oleh karena itu nilai tegangannya tertinggi daripada teras lainnya atau teras yang berwarna biru. Tegangan tertinggi pada batang ini jika kita bandingkan dengan yield stress material yang digunakan yaitu 420 MPa, maka yang lebih besar adalah tegangan tertinggi batang. Dari perbandingan inilah menunjukkan bahwa teras tidak mengalami kegagalan sehingga tidak dibutuhkan desain ulang teras. Baik, itulah presentasi mengenai analisis teras pada tangki oli darurat menggunakan software Salome, Calculix, dan ParaView. Terima kasih telah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.